Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini bahwa kita akan dipelihara oleh Tuhan karena Tuhan ajaib namanya dan karyanya selalu nyata dalam kehidupan kita. Sebagai raja atas semesta ini, biarlah kita percayakan kehidupan kita dan kita siap menjadi abdi-abdinya Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 3 ajaib namanya. PKJ 3 ajaib namanya. Untuk mengawali bagi kita hari ini PKJ 3. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasih Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa bukan hanya nama-Mu yang ajaib, tetapi kami percaya karya-Mu juga ajaib dalam hidup kami. Kami percaya hari ini biarlah kami serahkan kehidupan kami, dan sebelumnya kami dasari dengan firman-Mu yang hidup. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Yosua 12 ayat 1 sampai 6. Yosua 12 ayat 1 sampai 6. Yosua 12 ayat 1 sampai 6, dengarkanlah sabda Tuhan. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aroer yang letaknya di tepi sungai Arnon pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur danau Kinerot, dan sampai sebelah timur laut Araba yakni laut Asin ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisga. Selanjutnya daerah Og, Raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Asitarot dan di Edrei, dan memerintah atas gunung Hermon, atas Asalka, dan atas seluruh Basan, sampai daerah orang-orang Gesur dan orang Maka di atas tengah Gilead, sampai daerah Sihon, Raja Hesibon. Musa, hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Bapak Saudara, dosen saya pernah berkata, the main enemy of faith is forgetfulness. Sekali lagi, the main enemy of faith is forgetfulness. Atau dalam bahasa Indonesia, musuh utama dari iman adalah keterlupaan. Musuh utama dari iman adalah keterlupaan. Secara umum Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia atau bahkan juga umat Israel itu mudah sekali melupakan kesetiaan Tuhan. Bila menghadapi kesulitan, kita akan selalu teriak sama Tuhan, seolah-olah kita nggak pernah lihat keajaiban Tuhan, sehingga kadang kita mintanya sampai mohon-mohon, sampai teriak-teriak dalam hati gitu ya. Padahal kita udah tahu Tuhan pasti pelihara kita kok. Cuman seringkali kita lupa bahwa Tuhan selalu setia, kitanya yang tidak. Nah, catatan detail tentang kehidupan umat pada saat itu, bahkan
Bukan hanya dari zaman Musa, kalau Bapak Ibu baca terus ini dari perikop ini sampai bawah, sampai ayat 20-an, itu bicara tentang siapa saja yang sudah ditaklukkan Israel, apa yang sudah dilalui dari zaman Musa, dari zaman Yosua. Bertujuan apa? Supaya umat itu bisa melihat kesetiaan Tuhan yang ajaib, yang senantiasa menggenapi apa yang dijanjikan. Dan jelas tidak mudah untuk mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar mereka untuk merebut tanah Kanaan. Tetapi itu semua bisa dilakukan karena Tuhan yang berikan kepada umat. Nah, tetapi bukan hanya supaya mengingat kebaikan Tuhan, ada tujuan lain dari pencatatan ini. Supaya apa? Supaya umat itu menghitung setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan. Jadi bukan hanya Allah setia, tetapi begitu banyak yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup mereka. Sehingga penulis tidak hanya mencatat kemenangan-kemenangan mereka, tetapi juga menjelaskan bagaimana dari zaman Musa terus sampai mereka dari yang budak orang Mesir sampai jadi pemimpin dan penguasa di tanah Kanaan. Itu karena kesetiaan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa bukan hanya umat Israel ya, kita juga coba lihat deh kita ini udah mau penghujung tahun, dia bentar lagi nih bulan Desember. Coba ingat deh kesetiaan Tuhan dalam hidup kita di sepanjang tahun ini. Ada berapa banyak sih Tuhan udah berikan hal-hal baik. Ada berapa hal yang kita pikir musibah ternyata anugerah. Ada berapa banyak sih kesulitan yang kita hadapi, tapi di tengah kesulitan itu Tuhan tetap setia. Dan mari sama-sama kalau kita boleh fair-fairan, jujur-jujuran, hitung-hitungan sama Tuhan, berapa banyak sih kebaikan Tuhan dibanding ketidaksetiaan kita, kebandelan kita. Sehingga mari sama-sama kita percaya, sambil kita berjalan menuju akhir tahun ini, mari sama-sama kita tutup akhir tahun ini dengan rasa syukur. Kita tutup akhir tahun ini dengan cantik, dengan manis. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan tetap setia. Walaupun mungkin pergumulan kayaknya di depan mata ada, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah pelayanan. Kita mau sama-sama. Kalau Tuhan aja setia, masa kita gara-gara manusia, gara-gara masalah depan mata, kita jadi gak setia sih sama firman Tuhan. Kita jadi gagal berkarakter baik. Masa kita menyerah dan tidak membawa damai. Sehingga biarlah hari ini kita menjadi orang-orang yang setia. Tuhan tidak pernah menuntut yang sempurna. Tuhan minta hanya kepada kita setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini kami belajar kembali dari umat Israel tentang mengingat banyak hal baik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Kami percaya biarlah sambil menuju akhir tahun ini kami mau belajar mengingat segala kebaikan Tuhan sehingga masalah depan mata tidak membuat kami takut dan gentar. Dan kami tetap jadi orang baik, jadi orang yang mampu membawa damai dan kasih. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, perjuangan kami hari ini dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sakit penyakit, dalam pelayanan, dalam hidup bertetangga, dalam apapun yang kami lalui, kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.